Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kita, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan. Jadi Nicholas Kurniawan itu ada singkatannya, itu kepanjangan nama saya dan ada singkatannya. Jadi kalau disingkat itu Nicholas Kurniawan adalah NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Jadi kenapa disebut Raja Ikan ya karena tiap hari ketemu ikan, tiap hari ya jualan ikan. Jadi sebenarnya ya tukang ikan sih, cuma biar keren dikit aja. Kenapa? Karena ya kita punya banyak banget ikan-ikan di sini. Jadi ini pada episode kali ini kita mau bahas lagi viral, lagi rame banget. Banyak yang berhasil ternakin auranti. Jadi kalau isunya auranti bisa diternak di Indonesia itu sebenarnya udah dari tahun lalu. Tahun lalu udah rame lah isu auranti CB, tapi belum benar-benar pasti, belum benar-benar confirm, belum benar-benar mantep lah. Jadi baru tahun ini saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri bahwa di Indonesia itu betul-betul yang namanya auranti itu bisa diternak. Sama seperti stewarti bisa diternak di Indonesia, bleheri juga ramai diternak di Indonesia, andrau juga banyak banget diternak di Indonesia. Nah, yang namanya auranti tahun ini benar-benar udah banyak banget. Dan dari pengamatan saya, karena yang pada berhasil ternak cana auranti itu kebanyakan ya customer Venus Aquatic gitu. Dan dari yang kita saksikan sendiri, kita lihat, kita interview, itu rata-rata kebanyakan yang berhasil ya ukuran-ukuran seperti ini nih. Jadi kita kasih lihat ke teman-teman. Nah, kebanyakan ya seperti ini nih, 25-30 cm. Kenapa? Karena ya kalau yang terlalu besar mungkin udah kakek nenek, udah afkiran gitu. Nah, itu ya ikan kita baru mendarat langsung dari India. Jadi kita sambil lihat ya tuh, semuanya ikannya sehat-sehat, seger-seger, aktif-aktif. Nah, itu kalau ada yang luka seperti itu langsung dikasih Aqua Plus. Coba langsung aja. Ini tuh, yang luka langsung dikasih Aqua Plus. Jadi tuh langsung biru ya. Jadi kalau yang namanya ikan dari alam ya wajar lah ada yang luka sedikit-sedikit, tapi kita udah gak khawatir lagi dengan ikan yang ada lukanya. Karena kita sekarang udah ada Aqua Plus gitu. Jadi langsung dikasih, luka pada ikan langsung kering gitu, kagak berubah jadi jamur. Kalau didiemin bisa jadi jamur, akhirnya jamurnya itu merambat kemana-mana. Dan lagi ke topik, jadi banyak banget yang lagi sukses nih di bulan ini, di bulan November ini, pada berhasil ternakin auranti. Jadi yang berhasil tuh yang ukuran-ukuran segini. Jadi kita lagi banjir banget orderan ukuran 20-25 cm gitu. Selain karena harganya sebenarnya gak beda terlalu jauh dari ukuran kecil, banyak orang yang mau mencoba breeding auranti. Karena kalau berhasil ya lumayan lah hasilnya gitu. Hitung sendiri aja sekarang auranti CB berapa sekali beranak itu kurang lebih 400 sampai 500 ekor satu indukan, dikali harganya coba dibagi lagi setengahnya aja masih lumayan banget kan. Makanya banyak banget nih permintaannya, bisa dilihat nih kita lagi packing auranti. Jadi auranti dari tangkapan alam, bisa dilihat tuh cakep-cakep semua. Mungkin bisa dilihat juga ke sana tuh, pokoknya auranti kita bagus-bagus deh nih ya. Ini yang ukuran-ukuran segini nih yang banyak jadi dan berhasil diternak tuh, gondrong-gondrong semua. Jadi buat teman-teman yang belum paham banget, jadi yang kayak gitu tuh hampir pasti itu cowok gondrong kayak gitu. Kalau yang kurang gondrong itu biasanya cewek, tapi nggak itu juga, dilihat dari patternnya aja beda. Kalau cowok biasanya batiknya lebih rapat, kalau cewek biasanya batiknya agak ada jarak gitu. Nah, ini contoh ikan-ikan kita. Oke. Jadi selain yang datang yang gede, kita juga datang yang kecil. Nih, seperti ini nih bisa dilihat. Jadi kalau di Indonesia itu yang paling banyak peminatnya, yang paling banyak dicari orang ya ukuran segini-gini nih.
ukuran kecil-kecil. Katanya sih karena rata-rata akuarium kecil-kecil, akuarium yang mereka punya, jadi disesuaiin. Mereka bukannya gak mau yang gede, satu masalah kendala budget, karena kan yang kecil itu lebih murah. Kedua, karena masalah akuarium. Ketiga, karena kontes di Indonesia banyak kan melombakan ukuran kecil-kecil. Kalau kontesnya banyak yang ukuran gede-gede, mungkin nanti permintaannya lebih ke yang gede-gede. Tapi karena banyak kan kontes di ukuran kecil, makanya rata-rata pada beli ukuran kecil seperti ini. Tapi di bulan November ini, karena entah kenapa nih anginnya lagi bagus di Indonesia, atau ada berkat apa, banyak banget yang berhasil. Jadi bukan 1-2, tapi setidaknya customer kita aja ada 5 yang berhasil gitu beli peran, beli indukan dari kita. Sekarang anaknya udah pada 4-5 cm, udah siap jual lah ibaratnya. Itu lagi pada berhasil semua gitu, di mana-mana sukses. Jadi sekarang ini permintaan yang 20 sampai 30 cm nih lagi bagus banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order peran juga, nah itu potensinya masih oke banget gitu. Selain itu juga kita jangan takut bakal banjir, atau jangan takut juga harganya bakal terjun bebas gitu. Itu masih jauh teman-teman. Kenapa? Karena ya namanya ternak Auranti juga tantangannya banyak. Perlu pengalaman, perlu skill juga, terus juga resiko ya kalau terjadi KDRT, kan itu biaya juga gitu. Tapi kalau soal permintaan itu jangan takut, yang namanya Cana Auranti itu waktu musimnya aja 3-4 bulan lalu ini pada banyak nih saksinya di sini. 1 minggu 5.000 ekor, 6.000 ekor, 10.000 ekor habis aja gitu. Jadi itu baru pasar Indonesia. Di Venus Aquatic aja waktu musimnya itu bisa 10.000 ekor per minggu. Ditambah lagi importir sebelah, ada yang 6.000 ekor per minggu, ada yang 5.000 ekor per minggu, ada yang 2.000 ekor per minggu. Jadi di Indonesia ini ada 300 juta jiwa gitu, dan masih sedikit yang pelihara ikan. Jadi potensinya masih besar banget. Apalagi di akhir-akhir ini ikan cana itu semakin berkembang pasarnya, bukan cuma masyarakat Indonesia yang suka, negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Filipina, bahkan ya Jepang, Korea, negara-negara Eropa juga itu mulai mencari yang namanya Cana Auranti. Nah, kedepannya ya bukan tidak mungkin dari Indonesia lebih banyak ekspor Cana Auranti ketimbang India gitu. Dan itu udah terjadi di beberapa jenis ikan, contohnya Andrao, terus Stewarti, Bleheri juga dari Indonesia itu banyak banget yang diekspor ke luar negeri. Jadi CBA-nya Indonesia. Dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan, mungkin yang banyak diekspor Cana Auranti, CBA dari Indonesia, ya siapa tahu. Kalau mau berpartisipasi, ya mendapatkan ya berkahnya juga, dapat berkatnya juga dari Cana Auranti, ya mungkin mulai dari sekarang itu dicicil tuh, beliin indukan, karena kita juga kan nggak bisa fokus ternak gitu. Kita fokusnya kan dagang aja, kita juga cari mitra, cari partner yang bisa ternakin. Nanti ke depannya ya bisa jual lagi ke kita gitu. Jual lagi ke Venus Aquatic, kita pasti bantu pasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nanti sambil lihat-lihat lagi yuk. Jadi ini kalau yang ukuran segini nih masih agak sulit. Biasanya ini kalau orang-orang yang mau beli langsung jadi, langsung buat kontes, turun kontes nih ukuran segini nih, mantep banget gitu. Jadi ini ukuran-ukuran kontes lah. Bisa dilihat ya, wih kualitasnya jos semua, jos gandos. Nah itu kemungkinan besar female yang seperti itu. Apa dari patternnya aja, gak usah lihat analnya. Kalau lihat analnya sih bisa. Kalau yang analnya 2 biasanya cowok, kalau analnya 1 cewek. Tapi saya lebih suka lihat dari patternnya aja udah ketahuan. Tapi ukuran segini masih agak sulit buat dilihat cewek cowoknya. Tapi kalau yang udah besar sedikit itu udah jelas banget gitu. Kalau ini biar masih kecil, ini hampir pasti cowok tuh, bisa dilihat tuh gondrongnya. Terus juga batiknya lebih rapet-rapet. Nah itu hampir pasti cowok, tapi masih 70% aja tebakannya. Kalau yang udah gede-gede kayak di sana, itu baru lebih jelas lagi gitu. Oke, ini bisa dilihat ya
Tuh orderan kita banyak banget. Jadi langsung kita packing, kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau saya sendiri sebagai importir juga, saya sama sekali gak merasa tersaingi dengan yang ternak. Justru malah kita bersinergi, kita saling dukung gitu kan. Karena yang namanya orang ternak juga mereka butuh indukan. Nah kita supply indukannya. Terus juga yang namanya indukan juga sama seperti manusia kan, nggak bisa brojol terus-terusan kan. Paling brojol ya 2 kali, 3 kali ya kan. Ikan juga seperti itu, nggak bisa terus-terusan brojol kan, mereka selalu perlu indukan baru. Nah kita bisa bekerja sama juga dengan para peternak di Indonesia yang mau ternakin ikan cana auranti ini. Kita siapkanlah indukan-indukan yang berkualitas tinggi, yang kita pastikan bahwa indukannya itu mantap, sehat, dan bisa bereproduksi dengan baik gitu. Jadi kita juga selama ini selain cana auranti ya, kita juga banyak supply petani-petani, peternak-peternak dengan cana bleheri. Bleheri lagi. Ini nanti di sana kita lihat bleheri, di sini stewarti nih. Stewarti udah banyak terbukti berhasil gitu. Banyak tim kita, reseller kita, petani-petani kita itu udah pada sukses ternakin cana stewarti ini. Tuh stewarti kita bagus-bagus semua. Bisa dilihat ya. Ini langsung kita bungkus, langsung kita kirim ke customer. Ini hampir semua 95% yang beli karbi kita ini untuk diternakan. Dan 5% aja yang buat show gitu. Buat display di rumah itu hanya sekitar 5%. Ini kebanyakan kita jual ke petani-petani gitu. Dan sekali brojol, stewarti ini bisa sampai 1.300 ekor per indukan. Jadi ya bisa dihitung sendiri lah teman-teman gitu. Jadi harga stewarti kan lumayan ya. Bayinya aja itu sempat di harga 50.000 per ekor. Turun-turunnya 25.000, 30.000 per ekor. Sekali brojol bisa 1.000-1.300 ekor gitu. Jadi ya mantap lah. Dan udah diternak segitu banyak pun masih kuat terus permintaannya. Kita setiap minggunya ini bisa datengin 500 ekor ikan stewarti karbi yang besar-besar segini, dan ya laris terus aja setiap minggu. Ada terus aja permintaannya buat orang yang mau ternakin, karena kan diternakin rata-rata ya 3 kali sampai 4 kali, lalu produksinya mulai turun gitu. Nah ini yang seperti itu tuh female, kalau yang banyak dotnya hampir pasti male. Jadi gampang bedainnya. Dan ikan kita tuh sehat-sehat semua. Jadi selain auranti, kita juga bisa supply karbi. Nah karbi ini juga ya udah banyak lah yang terbukti sukses. Kalau auranti kan contoh suksesnya, cerita suksesnya masih terbatas, dan orang juga masih banyak yang rahasia-rahasiaan gitu. Karena banyak tekanan gitu kan, soalnya kan para reseller juga gak mau petaninya kebongkar gitu kan. Kalau petaninya tampil di depan umum, nanti kan resellernya cemburu gitu. Jadi itu kenapa jadi banyak petani-petani itu yang nutup diri atau berhasil tapi diem-diem. Itu sebenarnya bukan karena kita mau rahasia-rahasiaan atau bukan karena kita fiktif, tapi banyak petani yang nutup diri, gak mau kasih lihat hasilnya nih udah jadi nih auranti CB itu ya karena tekanan dari reseller juga, kamu jangan muncul lah gitu kan. Kalau ketahuan sumbernya kan ya kayak ya gitulah, dagang gimana sih. Jadi tapi saya pastikan bahwa ya emang udah berhasil di Indonesia, bisa gitu, bener-bener ya tanah surga lah. Apa aja di sini bisa diternakan gitu. Ini karbi jadi banyak, andrao gak usah ditanya, auranti juga berhasil. Nah ini kita lihat lagi. Ini contoh kita taruh. Ini yang male female udah ditaruh begini aja. Ini yang male-nya, itu yang female-nya ya. Jadi ini contoh aja kita taruh cewek cowok di sini. Nanti dikasih rumbai-rumbai, mereka udah kawin sendiri, udah ngebola sendiri,
dan ya tinggal ditunggu brojolnya gitu. Oh ya, buat sedikit informasi ya, mereka ini bagus ya, mantepnya itu kalau di suhu yang dingin karena mengimitasi di alamnya itu agak dingin. Oke, jadi kalau daerah teman-teman itu kurang dingin, bisa juga diakalin dengan pakai AC. Oke lah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Nih ya, bisa dilihat. Kita mau handle kiriman dulu. Oh iya, sebentar nih, kasih lihat. Nih tuh, Stewarty Carby kita. Mantep-mantep. Cakep-cakep. Tuh banyak orderannya. Auranti 20, Stewarty 10. Nih, Stewarty-nya 20-25 cm. Mantep-mantep, sehat-sehat, mulus-mulus. Cakep-cakep lah. Kita lagi kerjain orderan. Langsung distribusi ke petani-petani ikan hias seluruh Indonesia. Oke, jadi itu aja teman-teman. Ini capek banget hari ini. Udah bergadang berapa hari juga. Kita jadi seminggu 2-3 kali ikan datang. Bukan cuma dari India, dari Myanmar juga, dari Cina juga. Oh ya, sama kasusnya juga seperti yang ikan Blue Pulsra atau Yellow Lips dari Myanmar. Blue Pulsra udah lama kan, udah 3-4 tahun, bahkan mungkin 5-6 tahun berhasil diternakan di Indonesia, ya kan? Tapi permintaan akan indukan Blue Pulsra tetap kuat terus. Kita hampir setiap 2 minggu sekali datengin indukannya yang besar-besar, seperti di video kita yang sebelumnya ya, bisa diklik juga. Kita datengin terus, ya laku terus aja yang indukannya. Karena ada terus petani baru yang mau breeding Blue Pulsra. Juga ada orang yang sukanya yang gede-gede gitu. Jadi kita gak berseberangan gitu dengan petani. Malah dengan petani kita saling bekerja sama, dan juga marketnya juga ada masing-masing gitu. Karena market Blue Pulsra CB-an sama yang dari alam itu kalau diperhatikan lebih detail juga sebenarnya secara fisik itu berbeda gitu. Demikian juga Auranti CB gitu. Jadi Auranti asli Indonesia dengan Auranti yang dari India sana itu juga kalau diperhatikan secara fisik itu pasti banyak perbedaannya. Orang Auranti yang sama-sama dari India aja, yang dari daerah Arunachal dibandingkan Auranti yang dari daerah Assam, itu aja secara fisik itu beda, patternnya beda, bentuk badan beda sedikit gitu. Kalau diperhatikan juga Blue Pulsra yang CB-an dengan Blue Pulsra yang asli Myanmar itu juga beda. Jadi ya ada marketnya masing-masing lah. Dan yang pasti Auranti atau cana apapun seperti Stewarty yang diternakan dari Indonesia itu bisa dan besar banget potensinya untuk memenuhi pasar luar negeri gitu. Apalagi saya lihat nih udah mulai lah di Facebook aja teman-teman bisa lihat cana ini mulai mendominasi bukan cuma pasar Indonesia tapi Eropa dan negara-negara lainnya juga mulai meningkat banget nih. Amerika belum bisa karena cana ini dilarang di Amerika. Tapi saya rasa sih ke depan mungkin aja jenis-jenis cana hias seperti ini bisa diterima di Amerika. Dan kalau seperti kita tahu kan Amerika, Cina itu pasar ikan hias yang terbesar di dunia gitu. Kalau sampai Amerika membuka pasarnya untuk ikan cana, wah itu pasti makin luar biasa gitu. Bisnis ternak cana dan bisnis cana hias ini. Saat ini Amerika belum buka, tapi ya itu berarti potensinya masih besar gitu. Kita persiapan dulu nih, kita siap-siap dari sekarang. Suatu saat buka kita udah siap dan ya kita ada di garis terdepan untuk dapat suksesnya. Oke lah, kayak gitu aja video pada kali ini. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita juga ada grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp bisa cek link di deskripsi. Ke toko bangunan beli sekrup, ayo kawan join ke grup. Itu bisa cek di deskripsi. Kita ada grup WhatsApp, teman-teman bisa join buat dapat update-update stok apa sih yang datang, ikan apa yang mau datang, apa yang rencana akan datang. Gitu. Kita juga datangkan ikan bukan cuma cana deui tapi atau cana lagi, tapi ikan
ini dan itu juga rutin datang gitu. Jadi berbagai jenis ikan hias juga rutin datang di Venus Aquatic gitu. Jadi kita komplit banget. Bahkan kita juga importir tunggal dari ya pemegang brand Sibilion Indonesia. Pompa akuarium kita jual, makanan ikan juga ada. Jadi ya gitu dah, kita biar lebih mesra, biar lebih akrab, join ke grup. Oke, semoga video ini menginspirasi dan bisa belajar. Jangan lupa like, komen, share juga. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih waktunya. Jangan lupa komen ya, karena nanti setiap komen terbaik, setiap hari Minggu selama channel ini berdiri, kita akan bagi-bagi pulsa 50.000 buat yang komen terbaik gitu lah. Komen yang paling baik dan paling suportif ke channel Venus Aquatic, kita selalu bagi-bagi hadiah. Oke, itu aja. Dadah.